Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya, channel kebanggaan sobat semuanya ya. Kali ini sebelumnya apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat Pak Syaf tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, kali ini Pak Syaf akan mereview sebuah tawaran beasiswa yang cukup menarik dari Kemendikdasmen ya, yaitu beasiswa calon guru SMK ya, kalau tidak salah ya. Nanti kita akan lihat apa saja persyaratannya, lini masanya, kemudian prosedur pendaftarannya seperti apa ya. Tapi sebelumnya jangan lupa apa seperti biasa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Baik, saya akan berbagi layar panduan dari eh, panduan dari beasiswa ini ya. Tadi saya sudah membuka di panduan ya. Di sini ada ini adalah laman ya. Ini adalah laman dari beasiswa. Nanti sobat semuanya yang tertarik mendaftar beasiswa ini silahkan mengakses di beasiswa.kemendikdasmen.go.id. Nah, di sini seperti ini lamannya. Dan nanti kita akan lihat dulu di sini. Sebelumnya akan saya review juga ini ya, apa namanya? Panduannya seperti apa. Nah, di sini di layar, Sobat Pasar bisa melihat bahwa beasiswa ini diperuntukkan bagi calon guru SMK ya kalau tidak salah ya, calon guru yang paling jelas. Jadi apa namanya beasiswa GTK ya, Guru dan Tenaga Kependidikan ya. Jadi saya langsung ke sini saja. Jadi tujuan dari beasiswa ini adalah memberikan kesempatan kepada calon guru, guru, dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan meningkatkan kualifikasi calon guru, guru, dan tenaga pendidikan. Jadi, kalau dilihat di panduan, jelas bahwa beasiswa ini diperuntukkan kepada calon guru, guru atau tendik ya. Jadi guru yang sudah menjadi yang sudah mengajar bisa juga mendaftar di beasiswa ini ya. Nanti mungkin kita akan lebih dalami seperti apa ya. Nah, beasiswa ini atau penerima BPI GTK ini adalah BPI GTK D4 atau S1 calon guru dan BPI GTK atau D4 S1 guru ya. Ini bedanya apa nanti kita akan lihat ke bawah ya. Nah, ini yang persyaratan yang calon guru ya. Persyaratan penerima BPI GTK D4 atau S1 calon guru. Eh, Poin A, BPI GTK D4 atau S1 calon guru diberikan kepada calon guru kategori program studi. Nah, di sini ya ada pendidikan anak usia dini, guru PAUD, pendidikan sekolah dasar, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, pendidikan khusus atau PLB, bimbingan konseling, dan juga mata pelajaran kejuruan pada sekolah menengah kejuruan. Nah, ini jelas sekali bahwa calon guru yang apa namanya yang diprioritaskan adalah calon guru PAUD, guru SD, guru penjas ya, guru pendidikan khusus atau PLB, PK dan juga pada mata pelajaran kejuruan pada sekolah menengah kejuruan. Nah, ini calon guru yang ini persyaratan umumnya adalah yang pertama adalah WNI ya. Kalau calon guru maksimal usianya adalah 30 tahun pada saat mendaftar. Nah, ini diterima sebagai mahasiswa baru pada perguruan tinggi pada program studi sesuai kategori nanti biasanya kalau BPI itu ada list perguruan tinggi tujuan ya. Nanti apakah di bawah ada lampiran kalau tidak berarti bisa juga akreditasi prodi yang tujuan itu juga menjadi salah satu syarat wajib ya. Nanti kita akan lihat karena sepertinya juknisnya di website belum lengkap ya. Yang keempat, memiliki ijazah atau SKL ya pada jenjang sebelumnya. Atau yang kelima, belum pernah atau tidak sedang melaksanakan pendidikan pada jenjang yang sama. Yang keenam, tidak sedang menerima beasiswa yang lain ya. Tidak boleh double funding ya. Seperti biasa, beasiswa cukup satu saja ya, biar rata ya. Kemudian persyaratan khususnya apa? Surat keterangan sehat, bebas narkoba, eh,
yang masih berlaku ya maksimal 6 bulan sebelum tanggal pendaftaran. Kalau sekarang September ya dihitung mundur sampai 6 bulan ya. Kalau ragu-ragu ya mending mengurus lagi ya. Yang poin dua, melampirkan surat pernyataan pendaftaran sesuai dengan format yang bermaterai dan telah ditandatangani yang sudah ada template-nya yang pastinya ya. Kemudian melampirkan surat rekomendasi dari sekolah sebelumnya. Ini melampirkan surat pernyataan komitmen setelah lulus S1 bersedia mengikuti seleksi pelaksanaan PPG sesuai format yang, nah ini jelas sekali. Kemudian poin 5 melampirkan surat pernyataan bersedia menjadi guru PAUD, guru SD, guru pendidikan jasmani, guru pendidikan eh, khusus BK, dan juga guru di SMK. Nah, untuk calon guru pendaftar yang merupakan penyandang disabilitas maka ditambahkan syarat melampirkan surat keterangan sebagai penyandang disabilitas dari rumah sakit, kemudian melampirkan surat persetujuan dari orang tua, wali atau istri atau suami yang ditandatangani di atas materai. Oke, jadi jelas sekali ya persyaratan bagi calon guru. Nah, berikutnya yang poin 2 adalah untuk yang guru. Eh, BPI GTK D4 adalah satu guru diberikan kepada guru yang satu mapel mengajar mapel pelajaran umum jenjang SMA dan SMK. Jadi sepertinya ini ditujukan untuk linearisasi ya. Kemudian mata pelajaran kejuruan dan pendidikan luar biasa. Ini bagi guru-guru yang mungkin belum memiliki legalitas sebagai guru-guru yang disebutkan itu, maka diberikan beasiswa guru ya, bukan calon guru karena dia sudah atau yang bersangkutan sudah mengajar. Nah, persyaratan umumnya apa? Yang pertama adalah WNI dibuktikan dengan KTP atau KK, belum berusia kurang dari 47 tahun ya. Jadi maksimal 47 tahun pada saat mendaftar, kurang ini maksimal 47 tahun bagi yang mengajar di SMA atau SMK negeri atau swasta. Yang poin 2 kurang dari 50 tahun pada saat mendaftar bagi guru mapel kejuruan di SMK. Yang poin C kurang dari 55 tahun pada saat mendaftar bagi guru pendidikan luar biasa. Jadi 47, 50, 55. Terdata sebagai guru minimal 3 tahun pada Dapodik. Yang keempat, diterima sebagai mahasiswa baru pada program rekognisi pembelajaran lampau pada perguruan tinggi dan program studi terakreditasi minimal B atau baik sekali yang terdaftar pada sistem informasi SIERA. Jadi bagi guru yang sedang mendaftar program RPL juga bisa mengajukan beasiswa ini. Jadi lumayan ya. Kuliahnya 1,5 tahun dapat beasiswa gratis. Nah, ini bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang sedang mendaftar di program RPL ya. Nah, teman-teman yang sedang ini bisa nanti mencoba mendaftar ya. Menempuh yang berikutnya menempuh pendidikan pada program studi sesuai dengan mapel atau jurusan yang diampu, memiliki ijazah atau SKL dan transkrip jenjang pendidikan sebelumnya, belum pernah atau tidak sedang melaksanakan pendidikan pada jenjang S1 atau D4, tidak sedang menerima beasiswa. Jadi syarat-syaratnya sama. Yang bagi penyandang disabilitas juga sama, surat keterangan sehat, kemudian surat pernyataan pendaftaran, dan juga melampirkan surat rekomendasi dari kepala sekolah ya. Jadi bisa untuk teman-teman yang penyandang disabilitas ada syarat-syarat tertentu yang harus ditambahkan ya, selain izin dari wali, suami, istri, atau walinya ya. Nah, pendaftaran ini tidak diperkenankan untuk jalur pendidikan kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh kecuali pada RPL. Jadi RPL boleh. Kelas yang tidak diselenggarakan, kelas yang diselenggarakan tidak pada perguruan tinggi induk. Jadi kelas cabang nggak boleh. Kelas internasional, penerimaan pada seleksi mandiri tidak boleh. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman beasiswa kemendikdasmen.go.id. Nah, ini nanti akan kita lihat ya. Nah, dokumen yang diunggah pada pendaftar adalah untuk satu calon guru, KK, KTP, LOE unconditional, ijazah atau SKL. Berikutnya ada surat pernyataan pendaftaran, keterangan sehat, rekomendasi, komitmen, pernyataan bersedia menjadi guru, kemudian untuk yang penyandang disabilitas tambah surat keterangan dan juga surat persetujuan. Nah, untuk D4 atau S1 guru mapel itu LOE unconditional, kemudian ada KTP atau KK.
ijazah atau SKL, surat pernyataan pendaftaran, keterangan sehat bebas narkoba, bukti terdata pada Dapodik, Info GTK, surat pernyataan komitmen, melampirkan surat pernyataan persetujuan, rekomendasi, kemudian untuk disabilitas ada keterangan dan juga ada keterangan persetujuan dari wali, orang tua, suami atau istri. Nah, pendaftarannya, lini masanya ini September. Nah, ini belum jelas lagi nanti akan kita lihat di websitenya ya. Kalau kita lihat di website masih seperti ini ya. Di websitenya masih pendaftaran sampai 27 September, jadi masih ada seminggu lagi. Ini seleksi administrasinya belum tahu juga, pengumuman hasil seleksi administrasi belum juga ditetapkan, seleksi wawancara, kemudian pengumuman hasil wawancara dan seterusnya. Masih, ini estimasi tanggal pelaksanaan masih berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, berikutnya ini ya, tadi saya juga ngecek tata cara pendaftarannya nanti di sini juga ada. Nah, ini sama ya, tadi yang saya unduh tadi panduannya. Nah, ini nanti format-formatnya bisa. Nah, kalau lihat di sini kita lihat di panduan mendaftar di sistem ini penting sekali menurut saya ya, karena teman-teman nanti akan berkaitan langsung dengan sistem. Jadi harus paham bagaimana menggunakan sistem atau pendaftaran di sistem BPI kemendikbudristek.go.id. Nah, nanti mendaftar ke BPI, buka browser ini, kemudian milih pendaftaran, daftar di sini dan seterusnya. Mendaftar di BPI mengisi data-data seperti ini. Berikutnya ada mendaftar di BPI sampai ke login, verifikasi email dan sebagainya. Nah, ini buka email, kemudian konfirmasi akun seperti biasa. Kalau Bapak Ibu sudah sering mendaftar di biasa, pasti sudah sangat familiar dengan langkah ini. Nah, kalau sudah nanti tinggal menambahkan nick, username-nya nick Anda, password-nya adalah password, nanti silakan dibuat sendiri. Membuat usulan beasiswa, klik menu tambah usulan beasiswa, nanti eh, pilih beasiswa calon guru atau itu ya guru ya. Jadi nanti di sini sudah jelas. Nanti data diri, kemudian ada apa namanya draft. Nah, ini kalau sudah selesai nanti data diri kan banyak sekali nanti identitasnya diisi, kemudian data diri disimpan draft. Nah, jika semua form sudah terisi, periksa kembali sebelum menekan tombol submit ya. Jadi gampang sekali menurut saya. Nah, yang perlu disiapkan pastinya adalah persyaratan-persyaratannya. Jadi kalau daftar mungkin tidak sampai sejam ya, tapi persyaratannya bisa sangat panjang ya, karena ada harus mengurus surat bebas narkoba dan seterusnya. Itu kan perlu waktu minimal 1-2 hari. Nah, kalau pendaftarannya ditutup sampai tanggal 27, jadi Bapak Ibu atau sobat semuanya harus menyiapkannya jauh-jauh hari. Hari ini hari Ahad, mungkin baru besok bisa diurus ya. Nah, kemudian apa saja komponen beasiswanya? Nah, ini komponen beasiswa, biaya pendidikan, biaya pendukung, kemudian ada apa lagi ini ya? Ini ada biaya-biaya apa lagi? Nah, ini mungkin hal yang menarik adalah biaya pendidikan diberikan untuk biaya langsung diberikan kepada ini ya, tadi apa? Paling ini durasinya maksimal 8 semester atau 48 bulan ya. Untuk guru 24 semester. Untuk program RPL ya. Ini RPL hanya 4 semester atau 2 tahun maksimal. Eh, yang tidak termasuk adalah biaya pendukung pelaksanaan kuliah ya. Ada tugas-tugas itu sudah tidak tercover di beasiswa ini ya. Biaya asrama juga tidak di cover. Pembelajaran penelitian juga tidak di cover, biaya wisuda tidak di cover, alma mater juga tidak di cover, jadi hanya biaya pendidikan atau UKT saja. Kemudian ini pencairan nanti kalau sudah diterima ya. Jadi Sobat Pak Saf yang tertarik untuk mendaftar atau mengikuti program ini silahkan menyiapkan. Kalau saran saya siapkan data-datanya dulu ya, selengkap-lengkapnya. Karena kalau persyaratannya lengkap itu submitnya akan lebih cepat ya. Daripada nanti ngisi dulu, kemudian bisa disimpan, tapi pasti akan bolak-balik ya. Saya kira sebaiknya dipersiapkan, dibaca panduannya dengan detail, kemudian dipersiapkan data-datanya, dokumen-dokumennya. Nanti kalau sudah siap, tinggal diisi di sistem beasiswa.kemendikdasmen.go.id. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang cerah ini ya tentang beasiswa pendidikan bagi calon guru, guru ataupun tenaga kependidikan. Sangat menarik bagi menurut saya, Sobat Paksa bisa mencoba mendaftar dan semoga bisa mendapatkan beasiswa ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf terus sebanyak-banyaknya.
Selamat hari Minggu, semoga tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.